Apakah dalil bahwa kedua tangan Allah dua-duanya adalah kanan? Karena tidak ada yasaruhu, tangan kiri Allah, nggak ada ayat, nggak ada hadis sahih yang menyatakan adanya tangan kiri Allah, nggak ada. Berbicara tentang Allah tidak boleh keluar dari ayat, tidak boleh keluar dari hadis. Maka kita hanya boleh mengatakan tentang Allah persis seperti apa kata Al-Quran, persis seperti apa yang ada di hadis. Tentang kedua tangan Allah jelas tadi, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Tangan kanan jelas, wassamawatu matwiyatum biyamini, langit-langit itu nanti akan aku gulung dengan tangan kananku. Tangan kiri tidak ada, kecuali dhaif kan tidak boleh dijadikan hujjah. Jadi ini pelajaran besar bagi kita. Jangan pernah berbicara tentang Allah di luar ayat, di luar hadis. Jadi harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Beda kalau berbicara tentang jual beli. Haramnya khamr itu bisa keluar dari dalil. Ya kalau nggak boleh keluar dari dalil, jangan haramkan morfin, heroin. Kan nggak ada dalilnya. Nabi menyebut morfin, heroin, apalagi suntikan apa, narkoba, ya, pil apa, ekstasi, nggak disebut oleh Nabi. Boleh keluar dari dalil. Kias istilahnya, boleh ada kias. Adapun berbicara tentang akidah, berbicara tentang ibadah, tidak boleh pakai kias, tidak boleh keluar dari dalil. Harus berdasarkan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Jika solat yang bacaan Al-Fatihahnya pelan, apa makmum harus baca Al-Fatihah? Apa cukup dengan bacaan imam? Baca. Duhur, asar, antum harus baca. Kecuali maghrib, isya, subuh, salat Jumat dan seterusnya. Ketika imam membaca Al-Fatihah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran sedang dibaca, diam, dengarkan. Berarti wajib kita diam mendengarkan. Bolehkah uang kas masjid yang sudah banyak setelah digunakan kebutuhan masjid terpenuhi dan masih tersisa kita berikan kepada fakir miskin? Diumumkan, ya, diumumkan. Ya, saya kira fakir miskin tidak ada jamaah yang protes, saya kira, ya. Saya nggak mau uang saya buat fakir miskin, uang saya harus buat bayar listrik masjid. Saya kira nggak ada yang berpikiran seperti itu. Yang nggak mau apa? Saya nggak mau uang saya yang saya sumbangkan, saya masukkan ke kotak amal masjid dipakai buat PHBI. Saya nggak mau. Itu ada. Ya. Saya nggak mau buat makan-makan rapat pengurus. Saya nggak mau. Itu banyak insya Allah. Ya. Kalau untuk fakir miskin, insya Allah. Ya. Bahkan insya Allah fakir miskin lebih pantas diperhatikan daripada sekedar menghias masjid, ornamen-ornamen masjid, menara dan seterusnya, gitu ya. Bagaimana keadaan roh muslim yang tidak saleh ketika dibawa ke langit? Ketika dibawa ke langit, yang ada cuman dua. Tidak disebutkan rajin sholat, malas sholat, enggak pernah minum khamr atau sering mabuk, enggak. Cuman dua, apa? Muslim apa kafir, beriman apa kafir, cuman itu. Maka walaupun dia pendosa, mungkin jarang sholat, tapi beriman, ya dia akan dibukakan pintu itu. Ketika malaikat yang membawa roh itu minta dibukakan pintu, maka dibukakan, ya. Nah, yang kafir tidak dibukakan, dibantingkan ke bawah. Cuman dua itu. Nanti di alam kubur tambah, ya. Ada muslim tapi disiksa. Kenapa? Karena sering ghibah, namimah.
Kenapa? Karena sering kencing tidak cebok. Kenapa? Karena sering meninggalkan sholat 5 waktu. Disiksa. Padahal dia muslim. Hanya bedanya tidak kekal. Ya. Entah berapa bulan, berapa tahun, habis itu ditidurkan. Berbeda dengan orang kafir, akan terus disiksa sampai hari kiamat. Contoh besarnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu ditenggelamkan. Rasanya kayak apa coba? Tenggelam di laut, kayak apa rasanya sebelum mati ya? Begitulah perasaan Fir'aun. Dan ditampakkan calon tempat tinggalnya di neraka setiap pagi dan petang. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi